Halo semuanya, perkenalkan saya Felicia Wita Amuret dari 11 MIPA 8 nomor presensi 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global. Di sini ada yang udah tahu belum apa itu pemanasan global? Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang apa itu pemanasan global, lalu apa saja penyebab terjadinya pemanasan global, dampak pemanasan global, dan juga cara kita untuk melindungi bumi ini dari pemanasan global. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu pemanasan global. Pemanasan global sendiri memiliki bahasa Inggris yaitu global warming. Disebut juga perubahan iklim atau krisis iklim. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata udara, atmosfer, laut, dan daratan bumi. Lalu apa saja sih yang membuat pemanasan global ini terjadi? Penyebab utamanya yaitu adanya efek rumah kaca. Sumber energi yang terdapat di bumi itu berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek atau cahaya tampak. Ketika energi ini tiba di permukaan bumi, ia berubah menjadi cahaya yang panas dan menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah, gelombang panjang ke angkasa luar. Namun nyatanya energi atau panas yang dipantulkan kembali oleh bumi justru terperangkap di atmosfer bumi. Itu akibat dari penumpukan jumlah gas rumah kaca yang terdiri dari uap air, karbon dioksida, metana, dan dinitrogen monoksida. Gas rumah kaca ini menyebabkan panas itu terperangkap dan justru membuat bumi semakin panas. Sehingga suhu rata-rata permukaan bumi setiap tahunnya meningkat. Lalu, dampak apa saja yang akan terjadi ketika pemanasan global itu tetap terjadi? Yang pertama yaitu iklim mulai tidak stabil. Ilmuwan memperkirakan bahwa selama pemanasan global, daerah bagian utara dari belahan bumi utara akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya, gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan mengecil. Akan lebih sedikit es yang terapung di perairan utara tersebut. Daerah yang hangat akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menguap dari lautan. Para ilmuwan belum begitu yakin apakah kelembapan tersebut malah akan meningkatkan atau menurunkan pemanasan yang lebih jauh lagi. Hal ini disebabkan karena uap air merupakan gas rumah kaca, sehingga keberadaannya akan meningkatkan efek insulasi pada atmosfer. Lalu yang kedua ada peningkatan permukaan laut. Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan lautan juga akan menghangat, sehingga volumenya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. Pemanasan juga akan mencairkan banyak es di kutub, terutama sekitar Greenland, yang lebih memperbanyak volume air di laut. Lalu yang ketiga, suhu global cenderung meningkat. Mungkin di bagian selatan Kanada akan mendapat keuntungan lebih banyak karena tingginya curah hujan dan lebih lama masa tanam. Tapi di daerah lain, tanaman pangan dan hutan dapat mengalami serangan serangga dan penyakit yang lebih hebat. Lalu yang keempat ada gangguan ekologis. Flora dan fauna menjadi makhluk hidup yang sulit menghindari dari efek pemanasan ini, karena sebagian besar lahan telah dikuasai manusia. Dalam pemanasan global, hewan cenderung untuk bermigrasi ke arah kutub atau ke atas pegunungan. Dan tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya, mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Lalu yang kelima, dampak sosial dan politik. Perubahan cuaca dan lautan dapat mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan panas atau heat stroke dan kematian. Temperatur yang panas juga dapat menyebabkan gagal panen, sehingga akan muncul kelaparan dan malagizi.
Cuaca yang ekstrim dan peningkatan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub utara dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bencana alam seperti banjir, badai, dan kebakaran, dan kematian akibat trauma. Pergeseran ekosistem dapat memberi dampak pada penyebaran penyakit melalui air atau waterborne disease, maupun penyebaran penyakit melalui vektor. Lalu, apa saja yang harus kita perbuat untuk mengurangi pemanasan global? Yang pertama, menghilangkan karbon. Ini adalah cara paling mudah untuk menghilangkan karbon dioksida, yaitu dengan memelihara pepohonan dan menanam pohon lebih banyak lagi. Lalu yang kedua, persetujuan internasional. Kerjasama internasional sangat diperlukan untuk mensukseskan pengurangan gas-gas rumah kaca. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.